Hai. Sebetulnya saya ini mau review Verosa yang cakep. Tapi ini saya ngelamun, ini kan surup ya. Saya teringat dulu terbalik di sini saya. Ini 2009, 10, 11, 12 sampai 4, 15 ya. Dulu ini sirkuit SCS Sprint Offroad dan Rally di Malang. Dulu. Namanya bisa di searching, sirkuit Villa Bukit Tidar di tahun itu. Zaman itu aku saya gurung duwe berantai anakku itu bisa kendel aku biar. Saya terbalik di sini 2 kali, terbalik di bawah Barongan itu, pring-pring itu juga saya pernah terbalik di situ. Nah, di sana itu malah sirkuit. Dulu saya terbalik di situ tuh sampai 3 kali kelontang gitu. Jadi mobil tuh gulung-gulung ping 3. Tapi enggak apa-apa, safety kan. Saya dulu kan juga. Tapi Jimmy dulu armada saya, Jimmy dulu pakai mesin zaman niko Eterna. Nah, dulu ya, tak kasih mesin Eterna dulu. Mobilnya saya wis remuk. Tapi sekarang kalau saya suruh gitu lagi nggak punya nyali. Review ya. Ini sekarang jadi perumahan seperti inilah. Saya tangan rokok ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera Muhammad. Tak kejar waktu, ini mau maghrib. Saya mau mereview mobil ini, Verosa tahun 94. Mobilnya mulus, ini jualan rek. Mobilnya mulus dan ini cukup langka. Why? Karena ini yang versi middle chassis. Kalau orang bilangnya ini adalah Daihatsu Verosa long. Betul, memang Verosa yang paling panjang itu hanya segini. Tapi ini kalau di dalam kasta Daihatsu ini tetap middle chassis. Jadi dia panjangnya ya seperti Rocky. Jadi tidak seperti Highland yang Bravo atau Highland yang family wagon. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Highland itu ada yang namanya Highland Ranger. Itu dia cuma segini panjangnya. Jadi setengah panjang. Ini middle chassis. Ada yang middle chassis itu sekitar 4,1 meter. Kalau Highland saya yang abu-abu itu dia 4,45 kalau nggak salah. Ya, jadi beda 35 cm. Gitu ya. Jadi supaya nggak salah, tapi ini dikatakan Verosa long juga nggak salah. Why? Karena ini ya juga memang Verosa yang paling panjang ya ini, nggak ada yang lebih panjang lagi, gitu ya. Lihat videonya berikut. Ini Verosa 94. Jadi teman-teman kalau mau beli mobil itu dipahami, ditelaah. Mobil ini cukup langka karena jarang banget. Nah, tapi walaupun ini long, dia 3 baris, tapi 3 barisnya 5+2. Jadi belakang ini dia hanya ada jok model begini. Nah, gitu ya. Ya, ada depan, tapi yang mungkin nggak efektif sama orang sebelum saya dilepas, jadi bisa lah dipakai, dipaksa bisa. Ini masih utuh, dilihat pintu belakangnya. Ini list-listnya. Kalau jelek ini mesti kropos-kropos di sini. Kalau saya nggak mau kalau dapat mobil gini-gini ya bawah-bawah ini kropos. Karena itu sulit dibenahi. Kalau dilas juga agak sulit. Nah, jadi gitu ya. Bodi lumayan kaleng, masih kaleng.
Kalau ini tetap nggak bisa disuruh kewaling banget, nggak bisa. Ini sudah maksimal. Kenapa? Karena ini made in karoseri. Jadi made in karoseri itu belum kayak full press body. Taruhlah dulu ada Adi Putro, itu bisa deng itu belum bisa. Jadi tetap sedikit dari baru dulu ada dempulnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau pintu depan bisa tipis. Kalau pintu tengah sama lambung itu sulit. Nah, gitu ya. Ini slab bor, kap mesin ya. Kondisi bodi mobil ini sudah overspeed pasti. Ini sudah 30 sekian tahun, tapi masih enak dipandang. Kaki-kaki juga sini Mas. Nah, ini ban standar ukuran segini. Kalau mau enak Verosa nggak boros pakai ban segini. Jadi Verosa kalau ban segini bisa 18 BBM-nya, bahkan lebih 18, ini nomor sasis di sini. Hati-hati, Verosa banyak yang hilang. Verosa TAF nomor sasisnya banyak yang hilang. Jadi tip pisau harus masih ada. Itu ya. Nah, ini jadi bodi secara keseluruhan seperti ini, dan ini sudah cukup cakep, surat hidup. Sekarang tak bukakan engine, setelah ini dalam. Tahun 94 pajaknya hidup teman-teman. Ini agak langka, harganya cuma 49 juta. Sorry, tak batak balik mana. Nah, tadi belum cetek. Oke, jadi Verosa 94. Nah, ini tak tarik dulu gini ya, supaya teman-teman bisa jelas ini, karena sudah agak gelap. Kap mesin masih cakep. Nah, ini engine, mesin murah banget, perawatan mudah. Nah, murah karena kalau kita bandingkan dengan SUV yang sekelasnya, ini yang paling murah dari sisi perawatan. BBM standar 1:8. Kalau kamu mau ngoprek karbunya bisa lebih irit. Di Blitar tuh kayaknya ada, saya lihat di TikTok itu. Kemudian mesin saya kira saya sudah sering banget bahas Verosa, jadi nggak perlu banyak saya jelaskan lagi. Bisa teman-teman buka di konten-konten saya yang lain. Power steering sudah, kemudian ini 4x2. Jadi Verosa itu yang masuk Indonesia dalam bentuk 4x2. Kalau mau di 4x4 kan itu bisa. Saya sudah pernah buat kontennya, Verosa upgrade to 4x4. Silahkan dicek video saya, Verosa 4x4. Saya sudah pernah buat kontennya. Biayanya berapa dan lain-lain, saya sudah pernah buat kontennya ya. Jadi dicek video saya yang lain banyak. Apakah mobil ini sama dengan TAF? Tidak. Jadi secara bodi sama, tapi kalau kaki-kaki, kemudian engine, transmisi beda semua. Nah, gitu ya. Termasuk transmisi beda. Kalau komponen rem sama, depan kenakelnya ini, kenakel atau nap hubnya punyanya Verosa sama TAF itu yang depan sama. Jadi misal kamu kasih gardan TAF itu insya Allah bisa, tapi ngakalnya agak banyak. Nah, itu gardan TAF lumayan mahal juga, gardan TAF sekarang yang depan. Oke ya, AC bisa mobil ini. Saya agak kejar waktu ini. Mulus, yang penting kita jualan mobil seperti ini mulus, tidak cilukba, dilihat orang juga cakep. Kita sekarang lihat interiornya cakep teman-teman. Nah, kemudian ban-bannya juga masih layak, sangat layak, karena ini penting. Kita selisih 3 juta misalnya, atau selisih 2 juta pekoroban. Kalau saya untuk Verosa nggak mau, karena bannya juga nggak murah. Nah, tapi awet gitu ya. Ini dashboardnya bagus. Ini nggak ada tempat-tempat koin, nggak ada pecah. Nah, ini agak sulit kita cari dashboard nggak ada pecah. Kemudian ini nggak jelek, pegangan tangan ini, hand grip tangan ini masih secantik ini. Laci masih nutupnya bisa rapat telek gini, presisi. Nah, ini juga saya kira lebih dari cukup. Joknya retrim ulang tapi cakep. Joknya, nah, kemudian belakang. Belakang ini, tuh. Nah, ini joknya juga cakep. Joknya Verosa yang tengah ini tidak sama dengan yang sorry. Sama, kalau dengan Verosa yang biasa sama, yang SE itu sama. Dengan joknya Highland yang long itu juga jok tengahnya sama. Jadi mungkin bisa dipindah-pindah ya. Nah, cuma joknya yang samping ini agak bawaan mobil. Ini karena di sini ada rumah roda. Di sini kalau dinaiki bokong yang agak besar itu bisa agak kempes sedikit.
Itu mungkin salah satu kekurangan. Tapi itu kalau dipakai 3 orang. Tapi kalau dinaikin cuma 2 orang yang bagian belakang enak, karena bisa duduk di bagian sini. Kalau 3 orang kan yang satu duduk di sini, agak minggir. Nah, ini agak kempes dikit. Rata-rata seperti itu. Verosa, Haileen sama. Plafon bagus. Kita kalau saya lihat mobil dalam kalau enggak bersih begini ya enggak senang. Nah, sekarang sambil saya pulang karena ini sudah mendekati maghrib, kita jalan. Mas kameramen masuk aja belakang, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kontak on. Oke. AC bisa. Tapi jujur Verosa, kamu kalau minta AC yang dingin banget agak sulit. Ya biasa-biasa aja. TAF GT itu juga gitu. Suruh dingin banget nggak bisa, kecuali kamu merubah evaporatornya. Itu kamu beli rubah lagi yang versi yang baru di model gantung. Jadi evaporatornya ndak yang originalnya. Itu bisa dingin. Seperti Haileen saya yang abu-abu. Nah, itu aslinya bisa nyes tenanan itu karena evaporatornya saya rubah. Oke. Lampu sekarang sudah agak gelap. Oke, RPM jarum kilometer ini nyala. Oh, keliru gigi, saya tadi masuk gigi 3. Harusnya gigi 1. Nah, ini giginya ada 5 ya, seperti TAF GT. Jadi 1 2 3 4 5 ya, posisinya standar seperti mobil Jepang pada umumnya. Nah, ini jarum kilometer, RPM, bensin sama temperatur dia aktif. Kalau dipakai tanjakan Verosa itu kuat, mesin sama dengan Taruna. Nah, gardan Verosa itu 7 kali 37, jadi dia ketemunya 5,25. Nah, jadi kalau kita mau sekolah tentang transmisi, tentang gardan, nah ini ada sekolahnya sendiri ya teman-teman. Maksudnya kita harus betul-betul paham tentang teknik. Nah, kenapa mobil Katana itu kadang mesinnya kecil dipakai ukur nanjak begini bisa naik? Itu karena permainan rasio transmisi, rasio transfer case, rasio gardan. Nah, jadi kalau Verosa ini, kenapa? Kadang-kadang saya sering lihat di Bali, di Malang, di Pujon, situ di Bali terutama, itu Verosanya bau besar-besar bannya terus sampai 2 kayak gini. Kok kuat mesinnya memutar roda sebesar itu, dikasih ban sampai 35 itu. Dengan mesin standar transmisi non TC. Ya karena rasio transmisinya gardan Verosa itu 7 kali 37. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman cari Jeep yang buat camping, it's okay. Enak ya ini. Daripada kita beli Katana tahun 94, 95 GX yang bagus itu juga nggak boleh 45 juta sekarang di Malang. Nah, yang bagus loh ya, standar saya. Nanti jangan dipadak nih tuku Katana sing rego piro iku jenenge? Katana GX sing rego 3,9, 3,7 ngono wis mesti ora masuk iku ya. Katana GX yang harga sekitar itu masih cakep-cakep ini di Malang sini. Nah, untuk kaki-kaki mobil ini biasa ada bunyi sedikit ya, sewajarnya. Power steering enak, ini yang agak mahal kalau kita benar-benar power steering itu. Makanya kalau beli mobil seperti ini dicoba power steeringnya, dipastikan tidak dengung dan tidak gegelen. Jadi gegelen itu misalnya belok begini, putar balik ini, misal nanti di depan aja, kita coba depan aja putar balik. Nah, terus transmisi jangan sampai ada dengung, gardan jangan sampai ada dengung. Kalau transmisi dengung Verosa ya nggak mahal, sekitar 4 jutaan. Kalau gardan dengung ya sekitar 1,5 juta. Nah, makanya jangan sampai cari seperti itu, jangan ada dengung. Nah, sebetulnya simpel, gardan dengung 1,5 juta, tapi kan kamu ke bengkelnya itu bisa 3 hari. Itu nih kamu punya bengkel lah, seperti ini diputar begini. Nah, ini jangan sampai glek gini. Kalau gegelen kamu harus ganti pompa power steering. Nah, itu sekitar 1,5 lah sak bongkare. Nah, jadi semua harus dihitung kalau punya mobil. Pajaknya mobil ini hidup, pajaknya nggak sampai 1 juta, sekitar 800-900. Gitu sobat ya. Nah, klakson masih aktif, jam ini digital ini aktif. Oke sobat, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat yang teman. Saya juga punya Verosa yang harga 30 juta, ada yang pajaknya mati tapi mobilnya mulus, warnanya merah. Nah, jadi kita menyesuaikan kondisi. Kalau ini yang cari yang Verosa yang agak langka dan bisa dipakai untuk keluarga,
naik Jeep sensasinya beda. Gitu sobatku. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.